Selamat sore konfrater sekalian. Selamat sore. Pada kesempatan yang berahmat ini, saya akan membagikan dan men-sharingkan pengalaman dan refleksi saya setelah kurang lebih 1 tahun menjalankan perutusan misioner bersama komunitas San Egidio. Bacaan tentang persembahan seorang janda yang miskin dan konstitusi nomor 9 menjadi inspirasi refleksi atas pengalaman selama kurang lebih 1 tahun yang saya jalani bersama komunitas San Egidio. Bagi saya secara personal, penjelasan tentang karisma Xaverian yang tertulis dalam konstitusi nomor 1 dan dipertegas dalam konstitusi nomor 2 terkait tujuannya yang tunggal dan eksklusif, yakni mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada orang-orang bukan Kristiani, juga dipahami dalam satu rangkaian yang jelas dan utuh dengan konstitusi nomor 9 yang menunjukkan kekhususan kepada siapa kita misionaris Xaverian diutus. Oleh Yesus, mereka adalah orang-orang yang dikhususkan dan diistimewakan dalam kerajaan Allah, yakni kaum miskin, lemah, tersingkir dari masyarakat, dan mereka yang menjadi korban ketidakadilan dan penindasan. Jadi bukan hanya kepada orang-orang non-Kristiani, tetapi dispesifikkan kepada orang-orang yang diistimewakan dalam kerajaan Allah. Sejak Agustus 2020 yang lalu, saya diutus komunitas untuk melayani komunitas San Egidio Mensa, Jakarta Barat. Saya diutus dengan seorang rekan frater Sepis. Berdua-dua sebagaimana Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil. Kerasulan di tengah-tengah orang-orang miskin yang semakin dipersulit dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ada satu pergolakan di dalam hati saya ketika melihat wajah-wajah mereka. Di komunitas, saya beroleh kenyamanan, sedangkan mereka berpikir keras untuk mendapat sesuap nasi. Inilah yang menjadi motivasi dasar saya ingin merasul dan melayani mereka bersama komunitas San Egidio. Sekilas tentang komunitas San Egidio secara umum dan komunitas San Egidio Mensa Jakarta Barat. Pelayanan di Mensa dimulai sejak tahun 2016. Sudah kurang lebih 5 tahun. Komunitas ini dirintis oleh Andrea Riccardi pada tahun 1968 di Roma, Italia. Usianya pada saat itu belum genap 20 tahun. Jadi ia menginisiasi komunitas ini pada usia yang masih sangat muda karena satu keprihatinan yang melihat kondisi orang-orang kecil di sana. Komunitas ini memfokuskan pelayanannya bagi orang-orang miskin dan hadir sebagai sahabat bagi mereka. Kehadiran itu pertama-tama di tengah kerasnya kehidupan ini. Kalau kita perhatikan lambang komunitas ini adalah seekor burung merpati yang pada paruhnya ada sedikit tumbuhan. Saya juga tidak pernah berpikir apa maksud dari lambang ataupun simbol burung merpati tersebut. Dalam suatu obrolan, seorang rekan pelayanan di Mensa yang bertanya, kira-kira apa maksud dari simbol burung merpati tersebut? Rupa-rupanya terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang setelah 40 hari diguncang oleh badai yang sangat besar di bumi kala itu, dia ingin memastikan bagaimana kondisi di luar bahtera sehingga ia melepaskan seekor burung merpati dan rupa-rupanya burung merpati tersebut kembali dengan sedikit pertumbuhan yang ada di paruh. Ini menandakan bahwa sudah ada kehidupan di luar. Artinya masa pencobaan atau kutukan kepada bumi pada saat itu telah usai. Di Mensa
Saban minggu, komunitas mengadakan kegiatan makan malam bersama dan membuka kelas bagi anak-anak untuk belajar bersama. Mereka hadir dengan penuh antusias untuk menikmati sepiring nasi bersama dengan yang lain. Di sana terjadi perjumpaan, sharing pengalaman, dan guyonan yang melahirkan tawa. Tawa yang tulus dari wajah-wajah lusuh yang tampak lelah setelah seminggu bergulat mencari nafkah di tanah yang keras ini. Saya begitu kagum dengan rekan-rekan kerja di komunitas tersebut yang sudah memulai lebih dahulu pelayanan tersebut. Mereka pun memiliki suatu keberanian yang luar biasa dan menjadi teladan bagi orang-orang yang cenderung memilih berada pada zona nyaman. Saya melihat sukacita di wajah mereka dan antusiasme melayani orang-orang kecil. Bagi saya, mereka sungguh menghayati sabda Yesus tentang solidaritas kepada orang-orang kecil. Dalam Matius bab 25 ayat 40, Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya juga untuk aku." Yesus hadir dalam wajah lusuh orang-orang miskin, orang-orang yang lapar, dan mereka yang selalu mendambakan uluran tangan kasih sesama. Pelayanan mereka memuaskan setidaknya sedikit lapar dan dahaga orang-orang kecil. Ada seorang warga yang pernah berkata, senangnya bisa makan enak tiap hari. Seusai menerima 3 kotak makanan untuk keluarga kecilnya, dia tampak bersukacita menerima makanan itu dan bergegas kembali ke rumah untuk menikmatinya bersama dengan keluarga kecilnya. Dia sangat mensyukuri rezeki tersebut. Benar bahwa orang-orang kecil dapat menjadi guru kehidupan. Ibu itu mengajarkan saya untuk selalu bersyukur dan tidak mengeluh. Ada begitu banyak hal yang saya peroleh dari Tuhan yang patut saya syukuri. Sejatinya, tidak ada sesuatu pun yang semestinya membuat saya mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi toh, sikap tersebut tetaplah mewarnai perjalanan hidup saya ketika bersebuah jurang yang suram di hadapan saya. Selain itu, mayoritas warga penerima makanan beragama Muslim. Ini menandakan keterbukaan gereja melalui pelayanan komunitas San Egidio yang juga hemat saya sejalan dengan karisma dan tujuan komunikasi kita. Pelayanan ini melampaui berbagai kepentingan dan agama. Kasih tidak memandang adanya perbedaan, sebaliknya kasih justru menyatukan perbedaan menjadi lebih berwarna. Dialog dan keharmonisan semakin erat ketika tidak ada syak dan wasangka di dalam jalinan persahabatan. Komunitas merangkul mereka sebagai sahabat sejati yang hadir pertama-tama dalam kesulitan dan kerasnya kehidupan. Kehadiran saya pun saya maknai sebagai kehadiran seorang sahabat yang memancarkan wajah kasih Tuhan kepada mereka yang saya jumpai di dalam pelayanan tersebut. Pelayanan selama kurang lebih 1 tahun di komunitas San Egidio, sebagaimana telah saya jelaskan tadi, dalam situasi pandemi. Situasi yang membuat banyak orang yang lebih memilih berada dalam rumah dan menjaga kenyamanan diri pribadi karena mungkin takut akan tertular wabah virus corona. Tetapi komunitas San Egidio dengan pelayanan membagikan makanan kepada mereka sedapat mungkin tetap eksis dan tetap aktif untuk melayani mereka. Pandemi membuat kegiatan belajar bersama anak-anak ditiadakan. Kegiatan makan malam bersama pun tidak ada. Seusai menerima makanan, para warga langsung dipersilakan kembali ke rumahnya masing-masing. Momentum spesial ini pun direnggut wabah ini. Pelayanan kami akhirnya sekadar membagikan makanan kepada mereka. Bagaimanapun, saya tetap mensyukuri pengalaman ini. Saya boleh keluar dan berjumpa langsung dengan mereka. Sebagaimana refleksi Bunda Teresa, melayani mereka
berarti melayani Yesus yang hadir tersamar di wajah mereka. Inspirasi bacaan Injil yang saya ambil tadi itu mempunyai keterkaitan dengan satu pengalaman yang saya alami di Mensa tentang persembahan. Kita tahu awal tahun 2021 ada beberapa bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, secara khusus di NTT pada saat itu. Beberapa kabupaten mengalami angin dan badai yang cukup ekstrim sehingga menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang yang mengakibatkan dan menelan banyak korban jiwa. Ya, bagaimana keterkaitan dan inspirasi bacaan Injil dengan pengalaman tersebut? Jadi kesusahan yang saya lihat dalam sahabat-sahabat Mensa ya, tidak serta-merta membuat mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka tetap punya jiwa dan rasa solidaritas kepada orang-orang yang susah. Mereka punya simpati. Bahkan jika mampu, mereka berempati, memberi dari kekurangan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh janda yang miskin. Minggu 18 April 2021 yang lalu, komunitas mengadakan penggalangan dana bagi korban bencana alam di NTT. Penggalangan ini dilakukan di antara sahabat-sahabat yang saban minggu menerima beberapa bungkus makanan. Seminggu sebelumnya telah diumumkan kepada mereka dan rupanya mereka menyetujuinya untuk menyisihkan sedikit dari rezeki mereka bagi korban-korban yang terdampak bencana alam. Kita sendiri memang susah dalam situasi saat ini. Bagaimanapun kita tetap bersolidar dengan para saudara di NTT. Kita diminta untuk menyisihkan sedikit rezeki kita, berapapun itu. Tak disangka, hampir semua sahabat berdonasi 1 minggu kemudian, 1 minggu setelah diumumkan. Ya, hampir semua mereka yang datang menerima makanan itu yang memberikan donasi. Bukan dari kelimpahan, tetapi dari kekurangan. Antusiasme mereka berdonasi sungguh mengagumkan. Dan total donasi pun bagi saya sangat besar ya, untuk kalangan mereka, untuk konteks orang-orang kecil seperti mereka pada saat itu. Ya, ketika menyaksikan bagaimana mereka memberi dari kekurangan, saya lantas teringat dengan persembahan seorang janda di Bait Allah. Ia memberi dari seluruh nafkahnya pada hari itu. Hanya beberapa keping susu. Melihat itu, beberapa suara lantas meledek janda malang tersebut. Tanpa tedeng-aling, Yesus yang melihatnya lantas mengatakan bahwa janda itulah justru yang memberi paling besar ketimbang yang lain. Tidak mungkin, ya mungkin itu yang reaksi spontan yang muncul di dalam diri orang-orang yang melihat persembahan tersebut dan melihat bagaimana teguran dan kecaman Yesus kepada orang-orang lain. Sebab banyak orang kaya yang juga memberi jauh lebih banyak dari si janda. Lantas, apa ukuran yang dipakai Yesus? Sehingga dia tiba pada satu kesimpulan bahwa janda tersebut yang memberi jauh lebih besar timbang orang-orang kaya yang memberi begitu banyak dari harta yang mereka miliki. Sebab dia memberi dari kekurangan. Itu jawab Yesus, dan itulah ukuran yang dipakai oleh Yesus. Memberi dari kekurangan. Meskipun dia tahu bahwa dengan persembahan yang dia berikan kepada petugas Bait Allah di Bait Allah, dan dia tidak bisa mendapat ya roti untuk kebutuhan makanannya pada hari itu. Tetapi itu dia tetap memberi dari kekurangannya tersebut. Bagi saya, donasi dari sahabat-sahabat komunitas San Egidio Mensa paling besar. Selain dari kekurangan, ada sentuhan ketulusan di dalam pemberian itu.
kurang lebih inilah sekilas pengalaman dan refleksi saya setelah kurang lebih setahun mengalami kerasulan bersama komunitas Sanijidio di tengah orang-orang miskin. Saya merasa bersyukur dengan pengalaman rahmat ini karena spirit pelayanan komunitas Sanijidio berjalanan dan seiring dengan karisma dan tujuan tunggal dan eksklusif kongregasi kita kepada orang-orang yang bukan Kristiani dan secara khusus mereka yang diistimewakan dalam kerajaan Allah. Semoga melalui pengalaman ini saya semakin diteguhkan di dalam perutusan dan panggilan misioner saya yang akan saya hadapi dalam tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih.